Terus gimana Ustaz cara mencintai yang benar Ustaz? Ya jangan jadikan pasanganmu tujuan hidup. Pasangan bukan tujuan hidup. Jadikan Allah tujuanmu. Gitu loh. Saya dulu sama bapak, ibu waktu di Madura itu dinasehatin sama bapak abah saya sama ibu suami saya bilang apa? Ingat nak, yang membuatmu bahagia itu bukan istri tapi Allah. Istri dinasehatin, yang bikin kamu cukup bukan Hanafi tapi Allah. Apa nasihat rumah tangga? Simpel, orang tua dulu nggak banyak-banyak nasihatnya. Atur cong yang bisa kamu atur cong. Bahasanya atur yang bisa kamu atur, jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Udah, kamu nggak bisa ngatur pikiran istri kamu, nggak bisa ngatur mulut istri kamu, tingkah laku istri kamu, ngapain kamu atur? Puasanya istri kamu bikin kamu tersinggung, bikin kamu marah. Tapi kan untuk marah dan tersinggung kan ada di kendali kamu. Kenapa? Itu kan diulang-ulang, kenapa? Supaya sama-sama paham, belajar terus. Yang udah tahu semakin tahu, yang udah semakin tahu diamalin. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, kan kayak gitu. Oh, kita ketemu ada orang yang memang tingkah lakunya nggak benar. Itu cara Allah supaya kita belajar. Oh iya, yang nggak enak ya jadi orang jahat, saya nggak jahat. Kan gitu. Ingat, pasangan gitu akan menjadi teman perjalanan, bukan yang namanya sesembahan hati kita, bukan. Maka jangan menuntut pasangan itu mengisi seluruh ruang kosong dalam diri kita. Karena nggak ada manusia yang mampu mengisi ruang yang hanya bisa dipenuhi hanya cuma Allah doang. Hati itu kiblatnya cuma Allah, isinya hati itu untuk Allah aja. La ma'budu bihaqqin illallah, la ilaha illallah, Allah aja udah. Nah, ketika kita itu berharap terlalu banyak kepada makhluk, kepada manusia, setiap kekurangannya akan terasa seperti pengkhianatan. Hati-hati. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Udah, Allah aja. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ngelihat istri mau bagaimana, kayak mau cerewetnya kayak gimana, yang penting dia pada saat ngambil wudhu kita lihat bener madhab kiblat, sholatnya udah tenang. Ini salah. Gitu loh. Ya. Tapi kalau ketika kita harapannya selalu kepada manusia, kenapa kita sering kecewa sakit hati? Karena masih berharap selain kepada Allah. Berharap kepada makhluk itu patah hati yang disengaja. Makhluk diharapin. Udah. Niatnya lillahi ta'ala lah gitu. Jadi nggak usah neko-neko, nggak usah ruwet gitu aja kok ruwet katanya. Jadi saya cerewet Ustaz, udah syukur, sujud syukur udah kalau cerewet. Istri saya ngomel mulu Ustaz, udah sujud syukur, berarti dia manusia, daripada selalu ketawa-tawa, kuntilanak tuh di pohon tuh ketawa mulu. Itu aja kok repot. Selama kakinya masih nginjak tangan, berarti kalau daripada nanti lu dapet dia ketawa terus, pas dilihat kakinya tatonya ngambang, lah kuntilanak itu. Ya. Nah, nggak usah ada yang ruwet, hidup kok dibikin ruwet. Itu teman-teman. Ini yang banyak terjadi Ustaz memang. Saya merasa bahwa memiliki itu, rasa memiliki itu, subhanallah, padahal sebenarnya amanah ya Ustaz ya, subhanallah, titipan. Inilah yang membuat, karena merasa memiliki yang terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, sehingga lupa bersandar kepada Allah. Saya sering katakan sama ibu di rumah, Ma, jangan bersandar kepada saya ini makhluk, saya punya kekurangan. Bersandarlah kepada Sang Maha Pencipta yang tidak memiliki kekurangan apa-apa. Saya cuma sarana, kalau ada pun rezeki dari Allah, saya cuma numpang lewat saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau bersandar kepada saya, maka siap-siaplah untuk kecewa. Tidak akan pernah saya untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan
Ibu. Nah, kalau itu mampu untuk diresapi, dijadikan panduan dalam kehidupan setiap ibu-ibu, insya Allah saya pun tidak terlalu banyak menuntut kepada istri untuk menjadi sesuatu melebihi kapasitasnya. Jadi ini memang saling memahami. Ini juga alhamdulillah saya tercerahkan dengan kata-katanya Ustaz bahwa rasa memiliki inilah yang membuat banyak orang tergelincir karena terlalu banyak berharap kepada pasangannya, sementara pasangannya di taunya itu adalah makhluk. Suamimu ini bukan Tuhan, ini bukan serba mampu, ada batasannya. Disinilah tadi Ustaz mengatakan, disinilah dibutuhkan kebijaksanaan. Kalau Anda tidak mampu bijak untuk memandang sesuatu, maka alamat akan terjadi satu perbedaan yang sangat menyorok. Banyak Ustaz saya, banyak pasienku juga saya buka juga. Banyak pasien yang mengeluh, kenapa bisa istriku begini, kenapa suamiku begini. Saya kadang jadi apa ya, bukan lagi sebagai dokter, jadi sekali-sekali jadi motivator. Kadang-kadang jadi motivator. Kenapa? Saya harus memberikan jalan keluar dan tidak menyakiti antara keduanya. Saya harus berdiri di tengah-tengah dan tidak menjadi dokter juga, jadi ustadz juga ya dok, betul nggak? Betul. Saya juga kadang jadi ustadz juga, kadang jadi dokter juga. Ada orang sakit panas minta air sama saya, bukan ke dokter. Benar, seperti itu. Betul. Jadi kita ini saling simbiosis mutualisme ya. Bukan dokter. Padahal saya suruh kalau sakit ke dokter, kalau nggak ngerti ngaji, nggak ngerti ini datang ke ustadz, jangan terbalik-balik saya bilang. Jadi ya saya dapat ini baru lagi. sudah apa namanya, sudah pisah. Dua-duanya datang. Yang pertama laki-lakinya, saya begini istri saya begini istri saya. Kalau saya kan sudah secara psikologis pada saat masih memikirkan istri, sebenarnya keinginannya untuk kembali ke istri itu ada. Kalau masih misalnya saya dianggap sebagai dokter sekaligus sebagai teman, kalau masih dibicarakan itu masih mau kembali. Nah, begitu saya ketemu dengan istrinya, ternyata memang istrinya yang tidak kepingin lagi untuk suaminya. Jadi jalan keluarnya ya, yang penting jangan saya memperkeruh masalah. Artinya gini, apapun keputusan Anda, keputusan ibu, kalau itu merupakan yang terbaik dan tidak lagi ada jalan keluar, saya sih demi anak-anak ibu, saya harapkan untuk kalau masih ada seujung jarum peluang untuk berbaikan, saya sih kepinginnya Anda berbaikan. Tidak lagi dokter, aduh kalau sudah begini sudah tapi ya itu hak ibu, tapi saya harapkan pulang untuk merenung untuk bagaimana bisa rujuk kembali. Ternyata hasilnya memang ya sudah Allah takdirkan, si perempuannya sudah nikah, artinya sudah jatuh talak dan langsung perempuannya nikah dengan orang lain. Laki-lakinya sampai sekarang saya lihat belum nikah. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi tapi memang faktanya gitu sih dok, kadang kalau orang-orang pernikahan yang udah agak lama gitu sampai 10-20 tahun, andai kan ada yang namanya penggadaian suami, banyak yang mau digadein suaminya kayaknya. Capek kayaknya kebanyakan mama. Maaf ya perempuan, ini kebetulan kasusnya perempuan yang menceraikan suaminya. Artinya akhirnya dengan sepasang suaminya juga rela untuk mengikhlaskan sampai pengadilan.
dia tuntut suaminya di pengadilan dan jatuhlah talak. Pengadilan memutuskan. Padahal sebenarnya gini, suaminya itu memang kerja bangunan di daerah lain, di kabupaten lain. Gajiannya kan biasanya per bulan atau per minggu, sehingga pada saat suaminya pergi bangunan, ya saya tidak tahu lah apa yang terjadi. Tiba-tiba pulang sudah segitu, ya sudahlah. Saya sudah memberikan motivasi untuk perbaikan, Ustaz, ya. Tidak mungkin kan saya berpikir bagaimana dia bisa cerai dengan anak 2. Saya tidak mungkin memberikan satu inovasi atau sesuatu wejangan untuk membuat dia lebih hancur. Tetapi bagaimana dia berbaikan. Tetapi memang sudah begitulah takdir, sudah ketetapannya, itu sudah terjadi, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Jadi pelajaran ya, Dok, ya, pelajaran artinya ya. Ya, ekonomi itu salah satu ekonomi tidak mampu lagi menghidupi saya. COVID tuh, Dok. Biasanya lagi COVID tuh banyak tuh, number 1 itu di Jakarta, di seluruh Indonesia lah, Nusantara tuh. Perceraian terbanyak itu, terbesar itu gara-gara ekonomi memang. Itu menjadi ini, tidak bersabar. Gajian suaminya misalnya seminggu lagi atau sebulan gaji bulanan kan, kalau gaji bulanan kan berarti dalam menunggu itu ya dia harus efisiensi kan. Nah, itu sudah tidak sabaran untuk menunggu. Tiba-tiba mungkin, ya saya tidak tahu lah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ya kan tidak mungkin tiba-tiba seperti itu kalau tidak ada hal. Tidak ada hal. Dan ini yang terbukti karena setelah cerai langsung nikah dengan seseorang kan. Ini kan ada sesuatu kalau dalam konteks penyidikan ada sudah suatu tanda-tanda ciri gejala-gejala yang bisa kita diagnosa, iya kan, Ustaz? Walaupun tidak menuduh ya. Saya coba tanya sama perempuan deh, Dok. Kan di sini kan ada perempuan nih, Nurhana, Sri, Zen, ada Katrina kan gitu. Biasanya tuh perempuan tuh kalau umpama nggak semua, tapi biasanya kebanyakan dia cerai itu udah siap ada cadangan biasanya, Dok. Gitu. 14 tahun baru nemu, Pak Ustadz, untuk yang dapet yang kedua. Enggak, maksudnya enggak semuanya, Zen. Jangan tersinggung. Kenapa jadi tersinggung, jadi tertuduh? Biasanya kayak gitu, Zen. Makanya kan perbedaan ketika dalam perceraian, kalau mantan tuh, suami ngelihat mantan istrinya susah, biasanya ada kesedihan dan niat mau bantu. Tapi kalau perempuan ngelihat mantan suaminya itu ibaratnya susah, sengsara, itu berdoanya bersyukur, dia sujud syukur dia. Untung gue dicerai sama dia. Nggak semua tapi enggak. Susun aja Pak Ustadz. Enggak susun. Kan saya bilang nggak semuanya, tapi kebanyakan. Nggak semua, tapi banyak gitu. Tapi ini Ustaz, yang pelihara anak 2 ini adalah sang laki-laki. Ini betul-betul sesuatu gejala yang membuktikan bahwa memang perempuan ini sudah habis-habisan, sampai anak pun tidak diinginkan. Iya. Coba. Dan itu memang fakta, Dok. Kalau yang selingkuh ketahuan itu laki-laki, Dok. Coba rata-rata nih, 80, walaupun memang ini hampir rata-rata ya. 80% kalau laki-laki ketahuan selingkuh sama istrinya, dia rela meninggalkan selingkuhannya untuk kembali ke anak dan istrinya. Tapi coba balik, kalau yang ketahuan selingkuh itu istrinya, seorang istri ketahuan selingkuh sama suaminya, dia rela meninggalkan suami dan anaknya untuk selingkuhannya. Itu rata-rata tuh. Betul. Seperti itulah kenyataan. Kenyataan begitu. Saya tidak tahu ya, kenapa hatinya, kemana hati nuraninya ya.
Karena dia pakai perasaan, Dok. Makanya hati-hati sama perasaan perempuan. Kalian hancur tuh karena perasaan kalian, bukan karena nggak cantik. Banyak nggak cantik sukses, perasaan. Aduh. Perasaannya jangan beleng-beleng. Kayaknya ngaji, belajar. Subhanallah. Ini saya sempat berpikir karena kebetulan kan kadang bawakan saya pusaka, itu suaminya pusaka. Saya suka kan pusaka. Dia bawakan pusaka. Kenapa pusakamu ini kamu jual sama kan enggak dijual namanya mahar. Pak dokter mau mahar berapa ini? Aduh, ini pusaka. Kenapa pusakamu ke mahar? Ini untuk biaya anakku sudah SMA, mau masuk SMA. Aduh, bagaimana ini? Saya tidak butuh sih. Sudah banyak sekali pusaka di rumah ini. Tapi mengingat uang itu mau digunakan untuk ini ya. Sudah berapa? Saya bantu. Sebenarnya saya bantu. Sebenarnya sih saya tidak kepingin lagi untuk pusaka itu, tapi karena membantu ya kadang saya bantu sambil saya bilang tidak selamanya saya bisa bantu, biar pusakamu setinggi apa nanti saya tidak bisa bantu. Tolong roba teknikmu, bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan lebih banyak. Makanya, Dok, itu untungnya laki-laki yang kebanyakan megang pusaka. Dia pasti pusakanya bisa dia ini. Coba kalau perempuan yang punya pusaka laki-laki, bakalan digadein pusakanya Jimmy. Aku yakin saya. Kalau emak tahu bahwa laki-laki punya pusaka tuh, habis digadein lu pusaka lu, Jim. Nggak berfungsi nih pusakanya nih laki gua nih. Wah, gadein aja lah. Keris sajian surat jiwanya udah melehoy, Dok. Jadi udah digadein aja. Subhanallah. Dan disinilah saya juga nanya pertarungan tingkat tinggi tentang paham-paham mistik. Di situ terjadi pertarungan karena suaminya ini memiliki paham-paham mistik. Saya bilang, sekarang sudah tidak mempan yang begini-begini, Dek. Jangan lagi paksakan sesuatu yang memang belum sudah Allah takdirkan untuk itu. Jangan lagi gunakan cara begitu. Kau habis-habisan saja. Jangan lagi pergi dukun sini, dukun sana, bayar sini, bayar sana hanya untuk supaya istrimu. Kalau kau sudah ditinggalkan seperti ini, itu cara Allah untuk kamu sebelum kau lebih jauh bersama orang-orang yang bejat. Ya kan, Ustaz? Apa? Ada kata-kata Ustaz dulu yang mungkin lebih enak didengar bersama orang-orang apa ya? Yang tepat apa ya? Allah memisahkan kamu karena Allah tahu bahwa pada saat Anda masih bersama, mungkin ada masalah yang lebih besar lagi ke depannya yang Anda akan hadapi. Itulah cara Allah. Seperti itu. Jadi, kalau bahasa Qur'annya kan katanya kan di surat apa ya, Al-Baqarah apa, yang bisa jadi kau anggap itu buruk tapi buat Allah baik. Bisa jadi yang kata kamu bagus, bisa jadi kata Allah itu buruk. betul. Gitu kan? Ya, betul. Boleh jadi. Makanya saya bilang setelah jatuh talak, setelah istrinya bersuami lagi, datang lagi ketemu saya, bagaimana dokter? Saya bilang sudah, namanya sudah jatuh talak itu, istri sudah nikah, ya sudah. Namanya dunia ini selebar daun kelor. Saya sudah memberikan sedikit motivasi untuk mencari orang yang tepat yang bisa dijadikan ini. Tetapi kan faktor ekonomi memang yang menjadi masalah. Saya bilang, ya, jangan, yang penting sekarang jangan jadi
talek-talekan. Saya bilang jangan sampai pergi minum, pergi apa, jangan merusak diri. Jadi tampil menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi saya kasihan juga karena laki-laki ini sahabatku. Artinya walaupun saya kan Ustaz, ada sahabatku yang pengrajin. Dulu kan ada waktu Saman Batu. Masih ingat waktu Saman Batu, Ustaz? Waktu gencarnya batu seluruh Indonesia itu, nah itu bapak itu adalah penjual apa namanya? Dia punya apa namanya? Pembuat permata. Batu-batu ya. Batu-batu itu di situ penghasilannya dulu banyak. Pernah sampai sudah bikin gara-gara batu itu sampai alhamdulillah bisa bikin rumah. Rumahnya sudah ada. Motor ada. Artinya sudah sampai beli motor. Artinya motor itu digunakan oleh istrinya dan anaknya. Nah, cuma kerjanya di luar kota. Kerjanya di luar kota selama sebulan. Di situ terjadi sesuatu. Di situ terjadi sesuatu. Dulu batu tuh yang dari kali, dari gunung kan gitu, yang diendep lama. Ada batu bacang toh? Masih ingat? Macam. Saya waktu ke Batam, waktu menyeberangkan. Harganya, Dok, ratusan juta ada yang harganya tuh. Betul, ratusan juta. Saya tanya di Batam itu, ratusan juta harganya bacang lebih begitu menyeberang ke Singapura, wah lebih gila lagi harganya. Waduh. Nah, saya memiliki juga batu bacang. Saya waktu itu masih harga 25 juta. Jimmy punya Jimmy itu, Dok, di Bandung. Dia waktu itu pernah tinggal di Bandung, tapi dia masalahnya batu apa lu, Jim, waktu itu, Jim? Batu empedu, Jim. Penyakit lu adanya, Jim. Batu empedu bagus sekali itu dijadikan permata. Saya permata sampai dari Kalimantan ada, dari Papua ada, sampai batu mustika ada, semua lengkap di rumah ada, sudah hampir 600-700 lebih batu permata di rumah. Kolektor juga. Saya koleksi. Ada batu nisan, lakinya jadi batu nisan belanja. Lain belanja. Dokter ngumpulin keris, makan Nafi, ngumpulin keris, ngumpulin batu, kolektor dia. Tapi saya emang gak kepengen jadi kayak dokter. Kalau punya uang juga, makan Nafi. Mending ngumpulin wanita daripada ngumpulin batu. Sorry ya. Beda mazhab, Jimmy. Beda mazhab, Jimmy. Tapi kadang sih suka mikir juga, itulah kalau orang udah udah senang, udah ngefans sama sesuatu. Kayak ada di sini tetangga senang sama burung, senang sama ayam. Dia belum mandi, ayamnya udah dimandiin, Jim. Di sini, Jim. Oh, dibersihin sampai mulutnya, hidungnya itu pokoknya rapi banget dah. Burungnya, ayamnya, sampai batu tuh, dulu lagi musim batu tuh, setiap dia lihat di rumah batu aja lagi digosok, dari daun pisang lah, yang udah kering daun pisang lah, oh pokoknya macem-macem lah. Untungnya saya nggak itu begituan. Nah, dulu mertua ada, Jim, keris-keris, Jim, terus dikasih menyan gituin, ada, pernah saya berapa kali tuh kalau hari Jumat Kliwon tuh dikeluarin, Jim. Itu dulu, Jim, ini apa faktornya, coba lihat lunut sejarahnya. Wanita istri-istri dulu kalau ada suami itu dapat pusaka itu senang banget wanitanya dulu. Beda sama sekarang, dia pusakanya cuma dikasih duit cepean baru. Dulu itu dikasih pusaka zaman dulu, bini itu senang. Kenapa? Karena dengan senjata itu dia bisa cari makan, ya kan, lomba mana itu seneng tuh karena dapat pemburu-buruannya, dapat bagus, buruan-buruan kayak binatang-binatang rusa apa. Nah, dengan
pusaka yang dia miliki tuh buat makan gitu. Sekarang orang dapat pusaka ribut, ngapain sih pakai pusaka gitu kan? Ngasih duit cepet, pusakanya aman sekarang. Bini gua agak lain lagi Jim. Apaan pakai punya pusaka, kata bini gua, orang udah punya pusaka, untung gak digadein Jim. Saya sih memang terlalu banyak uang, makanya saya pernah juga dimarahi sama bos. Cukup Pak, cukup sudah, pusakanya terlalu banyak. Enggak apa-apa. Iya, sudah terlalu banyak. Sampai tinggal yang saya cari memang yang terapung itu yang belum saya dapatkan. Ada namanya dalam Bugis itu tubang. Dia kalau air mengalir, dia melawan arus. Saya belum pernah dapat. Batu itu Sampai sekarang Ustaz. Saya waktu itu cari ini itu, sebetulnya saya bisa dapat. Saya dengar ada satu di sana, saya pikir lihat, tidak ini. Kalau pusaka Ustaz yang dibuat dengan tangan kosong, banyak saya punya. iya saya ngalamin Dok. Batu itu tahun berapa saya pernah ngalamin. Bahkan saya kan dikasih sama orang tuh, saya dapat dikasih batu, memang katanya bacan tapi bacan muda lah atau apalah namanya macam-macam. Ada yang kerlap-kerlip Dok, kayak bintang gitu loh. Ada yang dia kalau umpama digelap dia terang gitu loh. Oh iya, ada gitu, terang nyala gitu. Dan itu saya kadang ada santri lewat, udah Ustaz saya bayarin 2 juta. Nah, seneng dong saya. Gua batu dikasih, dia minta dibayarin pula 2 juta, ya saya kasih. Clean. Cuma saya nggak kayak Jimmy Dok. Kalau kayak Jimmy bisa laku banyak 5 juta. Oh saya tak bisa panas-panasin. Ini batu kalau lu aus, ada air lu celupin di batu, lu minum tuh air, insya Allah sembuh tuh dah. Nggak yakin Dok kalau saya punya begitu mah Dok. Apalagi kita pinter banget edukasi orang kan. Lu lari nih Senayan nih bolak-balik, lu aus lu gitu loh. Supaya hilang aus lu, ini gue punya batu cincin, masukin ke air itu, insya Allah ya, celupin sebentar airnya minum, insya Allah hilang aus itu. Apalagi kalau cuman batu itu, apalagi saya panas-panasin gitu loh. Bisa nggak buat perempuan nih Bang? Oh bisa. Lu ambil air gitu kan, lu celupin tuh yang cewek lu lewat itu, yang lu senang, yang lu sambur deh, udah sembur deh. Pakai batu itu tuh sama itu, insya Allah dikejar lu gitu. Ada itu namanya batu benang emas. Nah, ini pas saya mau ikat sama ibu, saya mau ikat jadikan cincin. Langsung yang mengikat ini, dokter, ini bahaya ini, bisa menarik perempuan ini. Kalau dokter pakai bisa menarik perempuan. Ibu ada di samping, tidak jadi cincin, terpaksa jadi kalung. Berubah jadi kalung. Bilang langsung yang pasang langsung bilang, Bapak tidak boleh pakai, harus jadi kalung. Terpaksa jadi kalung. Kalau mainan kalung itu kan. Ini juga ini apa namanya ada satu jalan namanya Jalan Nangka, di situ penjual batu sampai sekarang masih ada Ustaz. Banyak Dok, ini di Jakarta nih, daerah mana tuh jual-jual aki batu tuh, daerah Jatinegara tuh banyak Dok. Saya sering lewatin itu. Jati Bening ya Ustaz ya? Jati Bening ya? Ya Jati Bening. Saya pernah ke sana beli batu apa namanya, ruby yang merah itu. Saya waktu itu beli 10 juta ya satu. Itu masih tahun berapa itu? Alhamdulillah ruby saya ini masih ada. Batu ruby kan ruby yang dari luar negeri. Kalau batu bacang yang harga 25 juta.
dulu waduh betul-betul saya betul menghamburkan uang banyak. Makanya ibu juga ya saya maklumi kalau dia marah-marah. Terlalu banyak uang saya pakai untuk batu. Karena suka sih. Nah, tapi kan ada baiknya kan? Saya tidak ikuti rumusnya batunya. Nah, gara-gara saya senang batu, akhirnya saya tidak ikut rumusnya Bung Jemi. Nah itu kan. Penjual batu udah naik nih dok. Oh Penjual iya. batu. Assalamualaikum. Lagi makan di jambak. Nggak enak nggak dipencet. Batu bacan ini dia dulu batu bacan ada 50 biji itu dok. Makanya namanya Kang Chan. Kan, Iya, makanya dipanggilnya Kang Chan karena batunya batu bacan dia dulu. Chan. Itu kayaknya kalau nama Jimmy itu kalau nggak salah dulu tuh karena bapak ibu sering nonton Jini Oh Jini, tahu nggak, ingat lo Jin? Oh, berapa itu bang? Cuman kalau dokter punya batu yang buat apa memikat wanita. Kalau Bang Hanafi sama saya punya batunya salah batunya salah. Batunya cuma khusus untuk memikat janda aja, yang perawan nggak ada yang nempel-nempel. Janda only. Salahin lu Jim. Subhanallah. Jadi itu ada dua pusaka dengan batu. Alhamdulillah di rumah ini di full betul. Jadi saya beli lemari untuk khusus permata, beli lemari khusus pusaka, dan saya simpan. Ya betul, sampai ada tempatnya dok ya. Teman saya gitu dok. Untuk pusaka ada lemarinya, untuk batu-batu itu yang mahal-mahal dia punya tuh ada lemarinya khusus. Ada lemari, iya. Udah dalam lemari batunya ada tempatnya lagi. Udah gitu dikasih kain ada kapasnya khusus, juga minyak wanginya ada dok. Ada lemarinya yang khusus, di dalam lemari ada lagi tempatnya yang khusus yang Iya, memang yang kelas-kelas ya, yang batu kelas. Kalau yang ini kan ada tempatnya yang bisa sampai 50 satu tempat ada. Tapi ada tersendiri satu tempat satu-satu. Itu batu andalan itu. Artinya yang langka lah. Kalau Allah yarham, kalau kiai saya dok ada keris. Beda sama teman saya. Kalau kiai saya tuh keris memang dia nggak pakai alat kan, bisa jalan dok. Jadi dia pakai tangan tuh jalan tuh. Mana jalan? Kata saya agak ngeri bah kiai gitu pakai kayak bantuan jin. Teman saya ngerjain saya. Dia punya cincin dok, bisa muter itu dok. Ternyata dia ada alatnya untuk kalau dia nyetrum kena ini pakai alat dok. Kurang ajar. pakai magnet ya. Ya magnet. Jadi kayak kalau deket itu kena setrumannya itu dia muter dok. Kurang ajar, ketahuan saya. Sampai, oh lu dapat ilmu dari kiai lo ya, turun temurun. Gua nggak dikasih sama kiai, kata saya gitu. Kata istrinya, apaan Setanapi dibohongin nih katanya. Tahu-taunya dia memang ada apa namanya di batunya itu ditaro. Jadi dia kalau kena sinar atau kena apa dia muter. Sempat terpangah juga saya bilang, turun ke dia ilmu begini nih kiai, gitu saya bilang. Tak lain bah. Alhamdulillah. Oke, kita serahkan kepada batu bacang. Ini kan batu bacang. Chan. Lagi makan bentuknya. Ini kan pertanyaan batu bacang tabe. Pertanyaan dalam konteks. Gimana dok? Pernah enggak ditanya apakah manusia punya kehendak bebas? Punya. Kalau punya kehendak bebas, posisinya di mana kehendak bebas itu? Karena bukankah irada sebenarnya di tubuh ini secara hakikat apa yang kita miliki? Ilham Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kan potensi. Allah menciptakan potensi kebaikan dan keburukan.
Terus dalam konsep hakikat bukan konsep syar'i, hakikat. Apa yang Allah tidak, apa di diri ini yang Allah tidak miliki? Tidak ada kan? Semua milik Allah kan? Saudara Tabe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya betul, milik Allah semuanya. Milik Allah semua dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam konsep ini pertanyaan kelas berat ini, siapa tahu nanti ditanyakan. Kalau demikian, semua milik Allah. Semua Allah kan berkehendak. Allah punya oksigen kan. Allah yang punya sel-sel, Allah punya ini. Kita tidak punya apa-apa. Lantas kehendak bebas kita di mana? Kehendak bebas kita di mana? Kehendak bebas kita di mana? Maksudnya gimana, Dok? Allah yang menggerakkan ada Allah yang punya oksigen menghendaki kita isap. Allah yang membuat metabolisme sehingga terjadi suatu energi, menjadilah daya. Allah yang memberikan semuanya sehingga tercipta segala sesuatu dalam diri ini. Saya ingin nanti ditanya seperti itu supaya ini nanti mungkin Ustaz Nabi bisa memberikan pandangan juga. Saya kemarin di satu room berdebat saya bisa-bisaan karena saya menganggap memang kita punya kehendak bebas, tetapi dia mengatakan manusia tidak punya kehendak bebas dengan dalil berbagai macam cara tadi yang saya sampaikan bahwa kalbu ini juga kan milik Allah. Ya, saya bilang akal ini juga otak ini dan akal ini dikendalikan oleh Allah kan? Iya. Terus yang mana Anda punya? Saya bilang tidak ada. Ini secara hakiki, ini secara hakikat ya, secara hakikat, bukan secara majas, secara maknawi. Makanya ini memang perlu pembahasan lebih dalam lagi barangkali, sehingga kita bisa memahami bahwa tidak semua adalah kehendak Allah, tapi ada kehendak bebas manusia, sehingga kenapa harus ada pahala dan harus ada pahala dan dosa, dan kenapa harus ada surga dan neraka. Kalau ada pahala dan dosa, ada surga dan neraka, berarti ada memang manusia memilih. Karena seandainya semua kehendak Allah, maka tidak perlu ada pahala dan dosa, dan tidak perlu ada neraka dan surga. Kan begitu, Bu Kancan? Logika berpikirnya. Betul, Dok. Betul sekali. Nah, seperti itulah saya berpikir. Saya berpikir. Berarti manusia memang diberikan free will atau free choice. Tetapi sampai batasan mana free choice itu? Apakah dalam konteks kodrat? Kuasa Allah itu kan kuasa Allah dan irada Allah, ilmu Allah, hayat, hidup, kemudian sami, basar dan sebagainya. Ada 7 sifat ma'ani Allah itu dalam diri semuanya itu terkendali karena atas kuasanya dan kehendak Allah. Sekarang di batasan mana ya kita ada choice? Apakah di batas eksekusi, ikhtiar, atau di batasan irada, atau di batasan mana? Supaya ini yang saya belum paham, memang sampai saat ini saya belum paham. Kalau bertanyanya sampai ke dalam itu, kita nggak punya batasan, Dok. Karena gini, manusia memang memiliki kehendak, ada free will, ada ikhtiar. Tapi kehendaknya manusia tersebut kan bersifatnya nggak mutlak kan? Ya, betul. Tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk dan bergantung secara total kepada kehendaknya, iradahnya Allah. Betul. Itu. Kalau kita larinya ke dalam seperti itu, seakan-akan nanti terjebak. Semua langit bumi semuanya ciptaan Dia kok. Penuh hak prerogatif Allah, bukan hak prerogatif kita. Kalau bertanyanya secara mutlak, Iya. Allah. Betul. Nah, artinya kita memiliki tapi tidak mutlak milik kita, gitu aja, sesimpel itu. Jadi kalau membahas tentang masalah yang seperti ini,
Yang paling penting itu adalah kesolehan kita dulu supaya kita nggak salah paham. Solehkan dulu diri kita, insya Allah aman belajarnya. Tapi kalau kita nggak disolehkan zahir batin kita, terjebak di konotasi bahwa udahlah orang Allah yang punya, Allah yang berkehendak, kita nggak punya kehendak kok gitu. Nggak keliru dia jawab begitu. Tapi karena narasi tun yang dia bawa tidak soleh, kejebak kita di situ. Ya, ini kan ada kata izin, Ustaz. Di situ kemarin saya sedikit bisa melawan dia karena saya bilang saya lari ke izinnya. Nah, Allah mengizinkan kan berbuat baik, Allah juga izinkan berbuat buruk. Berarti di situ pada saat kata izin. Karena nanti kalau didalamin lagi dok, kita kejebak sama orang yang lagi bingung juga. Itu biasanya orang lagi bingung, tapi bingungnya nggak ada guru. Ilmu begini tuh kalau nggak ada guru bisa gila dok. Contoh nih, kita punya niat aja, timbul rasa niat itu kalau bukan dari Allah dari mana? Betul. betul. Iya kan? Iya. Betul. Nah, pada konteks kita misalnya di antara sudah ikhtiar, sudah eksekusi, Imam Al-Ghazali mengatakan di situ sudah ranahnya insan. Padahal kalau saya pikir secara logika, ranahnya insan di mana? Daya kok dari Allah. Nah, inilah inilah yang mungkin menjadi pembeda Ustaz Tabe. Izin Allah itu Allah mengizinkan untuk berbuat karena potensi itu ada di tanah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengizinkan untuk terserah pilihan Anda untuk berbuat baik, dan Allah mengizinkan juga untuk berbuat jahat kalau itu Anda pilih, kan gitu Ustaz. Berarti pada saat izin Allah, maka di situ ada tanggung jawab. Kan begitu. Artinya bukan Allah yang berbuat, hanya Allah mencipta. Atau bagaimana Ustaz? Supaya ini, karena kalau nanti saya balikin lagi tentang Allah yang berbuat, Allah yang ini, memang semuanya atas perbuatan Allah kok. Nggak ada yang nggak perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kita bisa berbuat tuh karena Allah yang memampukan kita bisa berbuat toh. betul, sepakat. Ya, jadi salehkan dulu diri kita supaya kita tidak terjebak dengan kalimat-kalimat orang yang sudah merasa ma'rifatullah. Artinya gini, ma'rif syariat, tariqah, ya, hakikat dan ma'rifat nggak bisa menyalahi yang namanya syariat. Gitu loh. Makanya saya bilang, kalaulah kita memahami dengan baik tentang yang dipertanyakan dari teman-teman, tentang orang-orang yang belajar dikit-dikit ma'rifat, ada namanya kasab dan ikhtiar. Manusia itu memiliki daya upaya kasab untuk berniat dan memilih jalan hidupnya baik atau buruk. Lalu nanti dihantam lagi, kita bisa punya niat itu dari Allah. Tapi kita punya kuasa itu kuasa Allah, tapi kuasa yang kita dikasih sama Allah punya keterbatasan. Gitu loh. Makanya ada dosa dan neraka di situ. Makanya nanti dalam pandangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa manusia memiliki kehendak untuk memiliki ikhtiar, tapi efektivitas dan penciptaan tindakan itu tetap diciptakan oleh Allah, bukan kita. Gitu loh. Makanya selama di hati ini minta tolong sama Allah, maka di situ aman. Tapi kalau di hati posisinya merasa diri yang mampu, nah ini yang bahaya. Gitu loh. Di sini di lapangan lagi ada acara Agustusan. Lanjut, dokter. Ya, saya sudah paham bahwa apabila pilihan kita sesuatu yang maksiat, Allah juga izinkan, baik juga Allah izinkan. Tetapi kalau Anda memilih karena tuntunan sudah ada, memilih kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Apabila Anda memilih sesuatu kejahatan, maka akan mendapatkan kejahatan. Artinya Allah izinkan, Allah juga yang memberikan daya, tetapi Allah tidak ridho. Satu Allah ridho dan Allah tidak ridho. Begitu pemahaman saya selama ini, Ustaz. Silahkan Kancan, di sini ramai Kancan, soalnya ada Agustusan depan rumah. Kalau saya melakukan kejahatan, itu kehendak saya, itu kehendak Allah. Gitu, Bang.
Jadi dalam Islam itu ada namanya aliran Jabariyah. Begitu, pokoknya semuanya salah Allah lah, Allah sudah tentukan. Aku begini karena Allah, aku begitu karena Allah, gitulah ringkasnya. Mungkin begitu ya dok ya, rangkumannya ya. Itu kemarin pertanyaannya seperti itu. Saya kan tidak sependapat. Dia, Iya. dia mengatakan kejahatan dan kebaikan. Kebaikan dan kejahatan semua adalah kehendak Allah. Saya mengatakan tidak. Ya. Allah tidak. Nah, jadi saya mengatakan bahwa apabila kau berbuat jahat itu adalah murni karena nafsumu. Tapi apabila kalau berbuat itu karena kehendak, saya kata izin Allah, izin Allah. Nah, itu pandangan saya pribadi, pandangan pribadi saya berdasarkan bukunya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berpandangan seperti itu. Itu yang saya ciplak. Ringkasnya begitu. Jadi kalau saya mau kerjaan kejahatan itu karena saya itu kehendak Allah. Oh, itu kehendak Allah karena semuanya. Inna ahadakum fi batni ummihi. Setiap kali itu ada dalam perut ibunya. Terus bikat bi arba'ah. Kemudian Allah menetapkan dengan 4 ketapan. Apalagi amalnya wa amaluhu, terus wasaqi wa amsahnya itu senang dan sedihnya dan seterusnya. Menjawab itu bagaimana? Kehendak Allah itu takdir atau qadar dan qadar itu ada dua, ada takdir yang mutlak dan ada takdir yang bisa kita rubah. Kata Umar bin Khattab, aku beralih dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, menurut saya ini perspektif saya panjangnya diskusi karena kita ada dalam mode kalau itu hanya satu aja kehendaknya itu aja. Jadi semuanya dinisbatkan pada dia yang berzina, Allah yang disalahkan, parah, orang gila. Itu kehendak Allah kata dia. Itulah yang saya maksud. Saya bilang apakah perampok, pencuri, pesina dan itu Allah yang kehendaki. Kena aja kalau. Kemudian kalau itu Allah kehendaki, untuk apa ada Al-Quran sebagai tuntunan? Betul. Nah, di situ kan terjadi benturan. Betul. Jadi qadar dan qadar ya, itu ada dua, ada yang mutlak, ada yang bisa kita rubah, begitu. Jadi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ada azam. Azam itu berarti kita sudah berkeinginan. Ada juga niat. An-niyatu hiya qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Kalau kita sudah punya maksud, tapi harus diikuti dengan perbuatan. Makanya Ustaz Hanafi, tanya aja Ustaz Hanafi kalau percaya. Ustaz Hanafi, kalau sholat, niatnya sebelum takbir. Masa sholat niatnya sebelum tidur? Jauh, enggak, kata Imam Syafi'i, niat itu sebelum. Apa yang membedakan azam dengan niat? Saya berazam. Saya kalau begini, saya besok akan begini-begini. 3 bulan lagi itu berazam. Fa idza azamta, jika kau sudah berazam menetapkan suatu, punya komitmen akan satu hal, fatawakkal 'ala Allah, tawakallah kepada Allah. Kenapa begitu? Karena di tengah jalan itu masih ada variabel banyak, variabel lain. Tapi niat, bedanya dengan niat adalah kita mempunyai maksud tertentu, qasdu syai' muqtarin bil fi'li, lalu diikuti dengan perbuatan. Makanya niat dulu, setelah niat baru Allah Akbar. Tapi begitu. Niat dulu baru Allah Akbar. Niat itu gitu. Jadi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niat. Nah, jadi keterpanjangan diskusi itu karena memang kita mendefinisikan kehendak Allah itu tadi ada yang mutlak, tidak ada semuanya kehendak Allah. Enggak, takdir qadar dan qadar itu ada yang mutlak, ada yang tidak mutlak. Ada yang diserahkan pada kita. Begitu saya kira. Itu orang-orang ini aja. Nah, dalam Kristen, kalau konteks Kristen ya, karena saya ada dalam konteks diskursus Islam Kristen, supaya teman-teman juga tahu, aware. Kalau dalam Islam itu ada aliran namanya Jabariyah. Kalau dalam Kristen itu namanya Calvinis, Reform, kayak Budi Asali. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Begitu. Makanya orang Calvinis mengatakan bahwa semuanya sudah ditentukan. Siapa yang masuk neraka, masuk surga, bayi-bayi masuk neraka, kata mereka begitu. Itu namanya Calvinis. Jadi ada beda, Kristen juga sama ya. Nah, begitu dok, saya kira ya. Anda paham seperti itu. Padahal perlu maulid yulad wal fitrah.
bagaimana pandangan dengan dalil itu? Kenapa bayi-bayi bisa masuk neraka? Kalau sudah ditetapkan oleh siapa? Dosa waris. Atas Kristen dosa waris dok, iya betul. Jadi begini, tapi dalilnya dosa waris. Dosa waris itu variabel pertama. Variabel kedua adalah kalau dalam Calvinis itu ada satu, kalau dalam kita itu semacam akidah lah, begitu. Namanya tulips. Itu akronim. L-nya itu adalah limited atonement. Atonement atau atonement ya. Orang pilihan lah. Pilihan. Jadi Tuhan itu dalam Kristen Calvin ya, nggak Kristen keseluruhan. Kalau Kristen yang Calvin itu, semua orang itu ada pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Mana yang dia akan masuk surga, mana yang masuk neraka. Nah, itu konsepnya namanya predestinasi namanya. Predestinasi. Jadi sebelum semuanya ada, Tuhan itu kata Oten, sebagai Oten, Tuhan itu sudah menetapkan mana yang akan masuk surga. Nah, nanti kalau ditetapkan ada yang masuk surga, bagaimana dengan yang tidak ditetapkan masuk surga? Ada dua pendapat dari Kristen. Ada yang menganggapnya, oh itu misteri. Kita tidak tahu misteri. Ada yang menganggapnya bahwa itu ditentukan juga oleh Tuhan. Jadi Tuhannya jahat tuh. Kalau misalnya dalam dunia ini ada 100% manusia, misalnya 30% masuk surga, 70%-nya ditetapkan oleh Tuhan juga. Yang satu menganggap 70% itu misteri, angkat tangan. Yang satu lagi menganggap 70% itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, yang menganggap 70%-nya ditetapkan oleh Tuhan namanya predestinasi ganda. Jadi kalau teman-teman nanti bertemu pada OTN, apa predestinasi ganda, itu yang dimaksud. Nah, itu Jabariyah lah kurang lebih begitu. Jabariyah, ada Armenian itu nanti tergantung usaha. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, maka yang percaya kepadanya, ada ini musik. Nah, nggak bisa pakai ini, bentar ya. Apakah ada ayam? Coba lihat. Apakah ada? Apakah ada? Tes ada nggak suara saya? Ada musik nggak di belakang? Aduh, Agustus. Ada. Aman. Aman ya? Betul. Nah, tapi ini betul sekali diangkat oleh Dr. Rohman karena kita memang mungkin ada beberapa waktu disibukkan oleh yang begitu. Itu namanya aliran Jabariyah. Nanti ya saya kira harus dipelajari juga ya supaya kita tidak dikibuli lah sama orang-orang begitu. Mengerti konsep qada dan qadar. Ada dua, qadar ya yang mutlak dan yang bisa dirubah. Kehendak Allah begitu, ujian. Bayangkan kalau misalnya, makanya di makhluk itu kan ada ini ya, ada malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau malaikat itu terus kayak dalam ya, itu kayak robot lah. Dia terus bertasbih padahal ngikut aja. Ada juga iblis. Ada juga kita manusia. Manusia ini supaya bekerja begitu. Memang sistemnya begitu dia. Harus kayak tubuh kita, oke dokter ya. Ada sel darah putih, sel darah merah. Itu harus seimbang. Ada yang dunia ini begitu, hukum dunia itu begitu. Ada plus, ada minus. Ada kanan, ada kiri. Semuanya seimbang. Jadi ya memang begitu. Sistemnya itulah yang membuat dinamika itu terus berjalan. Untuk apa? Untuk menjaga bumi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu, ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu. Yang suka membunuh-bunuh, menumpahkan darah nggak bisa menjaga. Tapi kalau orang dia diberikan fujur dan takwa, tendensi betul tadi potensi untuk nanti harus dikasih notis. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tendensi kita untuk melakukan kejahatan, fujurlah keburukan, dan ketakwaan itu ditetapkan oleh Allah. Nanti kita tinggal milih. Faman sya'a fal yu'min silakan. Ya, siapa yang mau mukmin silakan. Faman sya'a fal yakfur silakan kufur. Itu jadi saya kira begitu ya. Aliran Jabar itu udah nggak laku di dunia ini. Begitu. Tapi betul diangkat oleh Dr. Rahman tuh supaya kita aware. Kita semua aware. Banyak di luar tuh begitu.
siap kamu berzina, Allah yang disalahkan. Dasar nenek lu kiper. Nah aja lah. Itulah yang kemarin saya bantah di sana. Aliran Jabariyah seperti itu kan, sepertinya kejahatannya dia berlindung kepada Allah dengan kejahatannya itu. Ini kan satu tata cara. Kenapa saya harus dihukum? Bukankah saya ini melakukan karena kehendak Allah? Iya. Dari kontes aja. Waalaikumsalam. Wah, ini soal menarik sekali nih. Bahasan ini pas mengena sudah di dalam kehidupan sehari dan saya khususnya ya. Kang Chan, saya Pak Ustadz lagi ya.